Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adianto Nugroho. Saya dari kelas 4K21. Jadi di sini saya akan jadi PJ kalian selama praktikum PKB ini. Nah, kebetulan juga saya baru belajar ya. Jadi nanti kita bisa belajar bareng-bareng aja. Terus misalnya saya ada yang salah, bisa mohon dikoreksi nanti. Ya gitu, langsung aja kita masuk ke contohnya. Nah, di contohnya ini kita ngoding di yang namanya Google Colab ya. Jadi kalian bisa buka colab.research.google.com. Nah, ini kalian buka aja. Nah, terus kalau udah tampilannya bakal kayak gini nih. Nah, di sini kalian bisa ngetikin kode programnya. Misalkan contohnya terus untuk ngerunnya tuh pencet yang ini ya, yang di samping kirinya. Nah, ini udah nih kan. Terus kalau pengen nambahin sel baru, caranya itu klik plus kode yang ini nih. Nah, ntar bakal muncul ginian baru, sel baru. Terus bisa kalian ketik lagi. Terus runnya sama kayak tadi di sebelah kirinya. Nah, gitu ya. Nah, terus kita balik lagi ke contoh programnya. Jadi di sini pada sel yang pertama ini kita bakal nge-import library-nya. Di sini tuh ada NumPy, terus ada Matplotlib, ada framework dari Keras, terus ada Escalon, ada itertools. Nah, terus di sini ada NumPy itu didefinisikan sebagai NP. Nah, terus fungsi NumPy sendiri itu berfungsi untuk perhitungan gitu. Terus kalau Matplotlib ini didefinisikan sebagai PLT dan fungsinya itu untuk memvisualisasi data. Nah, terus di sini ada dataset yang kita gunakan itu, di sini ada menis. Nah, terus model yang digunakan itu sekuensial, dan untuk layernya kita pakai dense. Nah, di sini terus ada sklearn. Nah, fungsi dari sklearn ini itu untuk melakukan processing data ataupun melakukan training data. Dan di sini yang terakhir ada itertools yang fungsinya itu untuk mempermudah hitungan permutasi. Nah, ini pertama kalian coding dulu nih, kalian ketik semua. Kalau misalkan udah, kalian run dulu. Kalau udah kalian run, baru deh ngetik yang ini sekarang. Nah, di sini ada xtrain, ytrain, terus xtest, ytest. Jadi fungsi xtrain sama ytrain itu untuk membuat untuk variabel untuk menyimpan data yang akan kita latih. Sedangkan untuk ytest sendiri ini fungsinya buat menyimpan data testing. Nah, ini sama kayak tadi, ini kalian coding, terus kalau udah tinggal di run. Kalau udah pindah ke bawah nih. Di sini kayak ngeprint biasa ya. Terus koma xtrain.shape. Nah, ini fungsinya untuk menunjukkan dimensi dari xtrain. Dan kemudian di sini ada xtrain, itu menunjukkan data pada indeks ketiga di xtrain. Nah, habis itu ini hasilnya nih. Nah, untuk hasilnya ini bentuknya 3 dimensi. Terus di sini ada xtrain sama dengan np.reshape. Jadi np.reshape ini fungsinya salah satu function dari library NumPy yang berfungsi untuk mengubah ukuran atau dimensi suatu data tanpa mengubah isi datanya. Nah, jadi pada kode ini kita bakal ngubah yang tadi 3 dimensi di sini nih. Ini jadi 2 dimensi. Nah, terus ya udah ditampilin deh nih. Ini hasilnya. Ini hasil 2 dimensinya kayak gini. Nah, terus
di bawahnya ini ada xtrend sama dengan xtrend dibagi 255. Nah, ini maksudnya jadi di sini tuh fungsinya untuk menormalisasi tingkat kecerahan. Jadi yang tadinya datanya range-nya sampai 255 nih. Nah, itu diubah dari antara 0 sampai 1. Nah, ini hasilnya jadi kayak gini nih. Jadi ini yang tadinya banyak gini nih, apa, dari sampai 255 diubah jadi 0 sampai 1. Itu kan hasilnya nggak ada yang lebih dari 1. Terus kalau udah, kalian ketik yang ini. Jadi ini fungsinya, pertama kita mengimport to categorical. Maksudnya ini categorical itu dia untuk membuat folder dataset menjadi kategori atau kelas-kelas. Nah, habis itu kita akan membuat label folder pada ytrend dan ytest menjadi kategori kelas-kelas nih. Jadi xtrend sama ytest diubah jadi kelas-kelas. Habis itu kita jalanin, hasilnya kayak gini. Kemudian di sini ada ini ya. Jadi pada kode program yang ini berfungsi untuk mendefinisikan model yang sudah dibuat. Nah, yang pertama ini ada num input. Nah, ini digunakan untuk menentukan ukuran model, yaitu sebesar 28 kali 28. Kemudian model yang digunakan itu adalah sequential, yaitu model berurutan. Selanjutnya di sini ada kita merancang modelnya. Merancang modelnya. Yang pertama itu di sini ada input dim. Jadi input dim ini berjumlah sebanyak num input, yaitu 28 kali 28. Dan kemudian activationnya itu relu, yaitu rectified linear activation function. Nah, terus di bawahnya ini ada untuk outputnya ya. Jadi outputnya itu sebanyak 10, yaitu dari 0 sampai 9, dan activationnya menggunakan softmax. Selanjutnya di sini ada ini ya, kita mengcompile modelnya. Nah, di sini tuh kita fungsinya ini buat mengatur mengatur loss. Jadi mengukur informasi yang hilang. Kemudian optimizernya kita menggunakan learning rate, itu Adam. Dan untuk matrixnya itu kita pakai Aquari, yaitu melatih akurasi data. Selanjutnya kode yang ini nih, ini fungsinya untuk melatih data menggunakan metode fit. Terus di sini ada epoch. Epoch ini berjumlah 15. Epoch sendiri itu adalah jumlah looping reading data. Terus batch size-nya 200. Nah, di sini bisa kita lihat ya, epochnya 15. Jadi ntar dia bakal kayak loading gitu dari 1 sampai 15. Nah, kalau misalkan ininya udah selesai, berarti datanya juga udah selesai tuh dilatih. Kemudian di sini ada model save wake. Jadi fungsinya ini untuk menyimpan bobot yang udah kita hitung ini. Ini kan ada gini-giniannya ya. Nah, itu disimpan di sini. Terus di sini ada apa ya? Di sini jadi fungsinya tuh sebuah function yang kita buat untuk melakukan pembuatan confusion matrix. Jadi confusion matrix itu mempresentasikan prediksi dan kondisi sebenarnya dari data yang dihasilkan oleh algoritma machine learning. Nah, di sini kita pakai function yang dimiliki oleh matplotlib. Terus di sini ada yprediction. Jadi ini variabel untuk menyimpan hasil prediksi terhadap data test, yaitu xtest. Nah, selanjutnya kalau udah kalian jalankan yang ini,
Terus di sini bakal tampil grafik kayak gini. Nah, ini namanya confusion matrix. Jadi di sini ada warna-warna ya. Jadi kalau warnanya semakin biru tua, maka prediksinya semakin benar. Kayak gini nih. Ini tua banget nih. Nah, terus di sini ada apa ya? Jadi variabel IMG digunakan untuk menyimpan data pada Xtest, indeks ke 8014. Jadi kalau udah kalian jalankan nih bakal muncul array kayak gini. Selanjutnya kalau ini dijalankan maka hasil dari Xtest ini diprediksi tuh 3. Terus ternyata angka yang ditampilkan sama nih, 3 juga nih. Berarti menandakan bahwa model yang kita miliki tuh udah cukup baik. Nah, terus untuk activity-nya nanti kalian ini array index ke ininya nih. Ini kalian ganti aja angkanya. Misalkan 6666. Nah, terus di sini juga kalian ganti. Terus yang ini juga kalian ganti. Terus coba di run. Nah, kalau 666 dia diprediksinya 7. Coba kita lihat ya. Nah, ternyata ini hasilnya nih 7. Nah, kira-kira begitu untuk activity. Jadi kalian pada bagian akhir ini indeks ke berapanya ini kalian ganti aja gitu. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.